Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi abdihi wa rasulihi Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, biasanya kalau sudah bulan Syawal, ya, lebih tepatnya bersamaan dengan Idul Fitri, ya, seminggu sesudahnya, di mana-mana kita sering mendengar acara halal bihalal. Apa sih sebenarnya makna halal bihalal itu? Justru kalau kita mencari di kamus bahasa Arab, tidak ada istilah seperti itu. Halal bihalal itu hanya bahasa Indonesia yang diarabkan. Justru kalau kita mencari di kamus bahasa Indonesia, ada yang ditulis oleh Purwadarminto itu ada. Jadi halal bihalal itu artinya saling memaafkan, biasanya dalam satu forum, mengadakan acara pertemuan dalam satu forum, lalu satu sama lain saling memaafkan. Maka disebutlah acara itu halal bihalal. Konon yang mencetuskan atau mensosialisasikan dulu Presiden pertama RI yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan beliau mendapat inspirasi dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mengapa Kiai Haji Wahab Hasbullah mencetuskan ide seperti itu, halal bihalal, yang maksudnya saling memaafkan? Karena pada waktu itu Indonesia masih sedang menghadapi penjajahan. Bagaimana supaya rakyat bersatu, para pejuang-pejuang NKRI waktu itu supaya mau bersatu, maka harus dirukunkan. Dan cara merukunkan itu maka diadakanlah dengan nama acara halal bihalal, yang intinya satu sama lain saling memaafkan. Sebenarnya bagaimana menurut Islam saling memaafkan itu penting. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Sahabat kaget, kenapa tiba-tiba Nabi bertanya siapa yang bangkrut? Lalu sahabat menjawab sekenanya, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Menurut kami orang yang bangkrut itu, wahai Nabi, orang dagang rugi, tidak punya laba, bahkan orang lain banyak yang hutang tidak kembali. Pokoknya rugilah, ludes harta itu, tak ada hasil apa-apa. Itu yang disebut bangkrut. Kata Nabi, bukan itu. Innal muflisa min ummatim. Sesungguhnya yang dikatakan orang bangkrut dari kalangan umatku adalah mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin, yaitu umatku kelak ketika menghadap Allah membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan pahala-pahala yang lain. Tetapi sayang sekali ketika akan masuk surga tiba-tiba datang orang lain menuntut. Wa ya'ti wa qad satama hadza. Walaupun dia ahli ibadah tapi ternyata dia telah sering mencaci maki orang lain. Wa qadhafa hadza, sering menuduh orang lain. Wa akala malahadha, mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Kemudian wa daraba hadha, dia pernah menyakiti atau memukul saudara yang lain, atau bahkan wa syafaka damahadha, menumpahkan darah saudara yang lain, artinya membunuh. Nah, kemudian diadili oleh Allah. Karena menuntut orang lain yang pernah dizalimi ini, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza bin hasanatihi. Pahala sholatnya diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Hati-hati kalau ghibah dan namimah, berarti sama saja dengan memberikan pahala kita kepada orang itu. Kemudian yang lain datang menuntut, wa qadhafa hadza fayu'ta hadza min hasanatihi. Pahala puasanya diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Begitu seterusnya hatta idza faniyat, sampai habis pahalanya. Terus kalau sudah habis, qabla ayyubdama alaih, urusan belum selesai, maka fauhida khotoyahum faturiha alaihi, dosa-dosa orang yang dizalimi diambil lalu dipikulkan kepada dia. Yang awalnya mikul pahala
kemudian berubah, mikul dosa. Di penghujung hadis menyebutkan, summa ulqiya finnar, lalu orang itu dilemparkan ke neraka. Artinya apa? Kalau kita punya dosa kepada sesama manusia, selesaikan sampai tuntas. Tidak cukup dengan mohon maaf lahir batin. Tidak cukup hanya dengan bersalaman, tapi selesaikan urusan sampai tuntas, ya. Jika kita punya urusan soal harta, kembalikan. Jika kita pernah menyakiti fisiknya, minta dikisos, dibalas. Kalau kita punya urusan-urusannya, selesaikan sampai tuntas. Kalau sudah selesai, baru kita saling memaafkan, maka tidak ada urusan di akhirat. Tapi kalau tidak, maka akan dibalas di akhirat sesuai dengan tuntutan orang yang pernah kita zalimi. Habis pahala kita gara-gara kita punya urusan dengan sesama manusia. Karena itu selagi kita hidup, selesaikan urusan agar tidak jadi masalah ketika kelak diadili oleh Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.